Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Heni, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 143 Bengkulu Utara. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ibu Siti Ana Mariam selaku guru kelas 3 SD di SD Negeri 143 Bengkulu Utara. Assalamualaikum Ibu Ana. Waalaikumsalam Ibu. Gimana nih kabarnya Bu Ana? Alhamdulillah sehat dan baik hari ini. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Nah baiklah Ibu Ana, hari ini kita mau melakukan percakapan praobservasi ya Bu ya. Jadi sebelum saya melakukan supervisi pada pembelajaran yang akan Ibu Ana lakukan. Jadi adapun dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas nantinya. Oke, baik Ibu. Jadi sebelum itu kita melakukan dulu praobservasi ya Bu ya. Jadi praobservasi ini sebagai persiapan awal sebelum kita melakukan evaluasi saat Ibu mengajar. Jadi agar nantinya Ibu lebih siap lagi dan lebih percaya diri lagi sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi muridnya. Baik, kita mulai ya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu terkait dengan praobservasi kita pada kesempatan ini. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran ya Bu ya. Nah, tujuan pembelajaran nanti saat Ibu melakukan pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang akan diobservasi nanti apa ini Bu? Dalam kegiatan pembelajaran saya mengambil 4 tujuan pembelajaran Bu. Yang pertama, peserta didik mampu menentukan nilai uang pecahan dengan menggunakan satuan rupiah. Yang kedua, peserta didik mampu menuliskan kegunaan uang dalam kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu mengurutkan nilai uang menggunakan ribuan sebagai satuan. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menuliskan kesetaraan nilai uang. Ada 4 jadinya tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya ada 4 ya Bu ya. Ini tentang nilai mata uang ya Bu ya. Jadi peserta didik nanti diminta untuk mengurutkan, kemudian juga menuliskan ya Bu ya, menuliskan nilai mata uang begitu. Oke. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin diobservasi nantinya? Untuk area pengembangannya saya mengambil 2 Bu. Yang pertama pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya saya memfokuskan agar peserta didik mampu menuliskan nilai mata uang dengan benar. Yang keterampilannya saya memfokuskan peserta didik mampu mengetahui atau menuliskan nilai mata uang dan menentukan kesetaraan nilai mata uang Bu. Oke, baik. Jadi ada 2 ya Bu ya, nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Jadi pengetahuannya bagaimana peserta didik mampu menuliskan dan keterampilannya mampu menunjukkan kesetaraan nilai mata uang begitu. Baik Ibu, bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang Ibu lakukan pelajarannya, kemudian metode pelajarannya gimana itu Bu? Baik Bu, untuk strategi pembelajarannya saya mengambil inquiry Bu, di mana metode ini menekankan pada proses berpikir kritis dan analisis. Di sini siswa itu menemukan sendiri jawabannya Bu. Nah kemudian untuk metodenya saya menggunakan ada metode ceramah ya Bu, kemudian tanya jawab dan diskusi. Nah, adapun media yang saya gunakan nanti ketika mengajar di kelas, yang pertama saya akan membawa gambar uang logam ataupun uang kertas, dan saya juga menyiapkan lembar kerja peserta didik untuk evaluasinya. Iya, baik. Jadi nanti metode pembelajarannya dimulai dengan diskusi, diikuti dengan mungkin nanti ya Bu ya untuk pendalaman materi anak-anak seperti itu. Kemudian strategi pembelajarannya menggunakan strategi inquiry.
Kemudian Ibu juga nanti sudah mau menyiapkan media pembelajarannya berupa uang begitu ya Bu ya, uang asesmen mungkin ya Bu ya, uang spesimen atau uang tiruan ya Bu ya, supaya anak-anak lebih termotivasi ya Bu ya. Oke, kira-kira nih Bu, apa nih kita bisa melakukan observasi kelasnya? Kebetulan ada mata pelajaran matematika itu di hari Kamis pada tanggal 10 Oktober 2024 Bu, pada jam pertama dan sampai ketiga. Nah, nanti di hari itulah Bu kita melaksanakan observasi. Oke, baik Ibu Ana. Jadi nanti kita ketemu lagi di hari Kamis tanggal 10 Oktober jam 1 sampai jam 3 ya Bu ya. Oke. Nanti kita ketemu lagi di kegiatan observasi kelasnya. Nah, kemudian nanti Bu Ana setelah kita melakukan observasi kelas, nanti kita akan melanjutkan dengan pasca observasi yang nanti mungkin yang insya Allah nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Jadi masih ada tahapan-tahapan yang akan kita lewati bersama ya Bu ya. Siap Bu. Oke, dari percakapan kita kali ini nih Bu, sebelum saya mengakhirinya, kira-kira apa sih yang Ibu dapat dari percakapan kita berdua ini? Yang saya dapat ya Bu, saya mendapatkan gambaran bagaimana cara mengajar saya besok ke depannya, tentang bagaimana strateginya, kemudian metodenya, kemudian ada lagi medianya dan area pengembangannya Bu. Jadi saya mendapat gambaran agar pembelajaran saya lebih aktif lagi, kreatif, dan anak-anak merasa nyaman. Alhamdulillah. Jadi dari percakapan kita ada manfaat yang bisa diambil gitu ya Bu ya. Oke, baik Ibu Ana, terima kasih atas waktunya. Sampai berjumpa lagi di observasi kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar kita terlebih dahulu berdoa. Ayo ketua kelasnya nyiapin berdoa. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah, kita masih bertemu lagi di pembelajaran matematika ya. Hari ini kita akan belajar tentang nilai mata uang. Sebelum belajar, Ibu ingin absen dulu. Setelah Ibu panggil namanya, kalau silakan kalian
sebut jumlah uang saku kalian ya. Mulai dari Alvaro. Kemana Alvaro? Sakit ya? Oke, kalau sakit kita doakan semoga dia cepat sembuh. Kemudian Arsila. Ada. Berapa uang sakunya Arsila? 5.000. Kemudian Asifa. Berapa uang sakunya? 5.000 juga. Selanjutnya Akila. Berapa uang sakunya? 5.000 juga. Selanjutnya Gibran. 5.000 juga. Terakhir Kaliza. 3.000. Nah, itulah uang uang saku kalian. Dari 5.000 ada yang 3.000 juga. Dan 5.000 sama 3.000 besar yang mana? 5.000 ya. Kemudian nanti bisa untuk beli apa aja uang ya? Jajannya di mana? Di koperasi. Biasanya beli apa, Gibran? Beli nasi. Kemudian Siva biasanya beli apa? Beli chicken. Nah, uang ini adalah, ada yang tahu fungsi uang? Apa? Untuk membayar yang sah. Iya, untuk pembayaran yang sah. Oke, nanti kita akan belajar mengenai nilai mata uang. Oke. Nah, sebelum kita belajar kita tepuk dulu deh, tepuk kelas 3. Tepuk kelas 3. Kami kelas 3. Anak kelas, anak hebat, sopan santun, berprestasi. Kelas 3, sang juara. Yes, yes, yes. Oke. Nah, setelah itu Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama melalui gambar nilai mata uang, anak-anak semua mampu menentukan nilai mata uang rupiah yang membedakan. Kemudian yang kedua, melalui diskusi peserta didik mampu mengetahui kegunaan uang. Nah, kegunaan uang untuk apa? Kemudian yang ketiga, melalui gambar peserta didik mampu mengurutkan dari nilai mata uang terkecil sampai terbesar atau dari terbesar yang terkecil. Kemudian yang keempat, melalui gambar peserta didik mampu menuliskan kesetaraan nilai uang. Misalnya 5.000 ditambah 2.000 jadi berapa? 7.000. 5.000 ini bisa diubah jadi berapa? 3.000 tambah 2.000. Itu nanti kita akan pelajari semua. Oke, yang pertama ya, kita masuk ke kegiatan pembelajarannya. Tadi kemarin ya, Ibu udah bahas sedikit mengenai jenis uang. Jenis uang ada berapa? Dua. Ada yang tahu apa aja? Uang logam dan uang kertas. Ada yang bisa mencontohkan uang logam itu yang seperti apa? Bukan seperti apa, yang kayak mana? Coba. Ini. Ada contohnya nggak uang logam? Bu. Mana uang logam? Mana uang logam? Uang logam kayak mana? Enggak. Mana? Ini Bu. Selip dari meja kayak gitu. Bu. Ini contoh uang logam. Ini contoh uang logam. Ternyata jenis uang di Indonesia itu ada 2 logam dan kertas. Kalau yang kertas yang seperti ini. Ada masih punya? Ada. Yang ini uang logam. Nah, tahu nggak sih apa itu fungsi uang? Tahu. Ayo apa? Untuk bayaran, pembayaran yang sah. Kalau misalnya nggak punya uang bisa beli nggak? Enggak. Kalau zaman dulu kita bisa tukar, barter. Tapi sekarang tuh bisa sih.
Nah, tapi sekarang lebih banyak menggunakan uang. Berarti tuh kamu punya misalnya jagung, kamu Kila punya beras, kita tukar. Kamu mau makan beras dan tukar ke Kila jadi dapat jagung juga, itu namanya barter. Oke, selanjutnya kita ada yang tahu Ibu megang apa? Ini adalah uang kertas, macam-macam uang kertas. Nah, kalau Ibu suruh kalian nempelkan, disesuaikan sama nilainya enggak? Lambang dan nilainya. Bisa tidak ya? Kita coba ya. Siapa dulu nih? Mulai dari siapa yang pertama? Kalau nggak ada, kemudian Asi. Ibu mau nempel nomor berapa sih? Ayo sih. Dua sih sekaligus dikit. Jangan salah ya, di mana letaknya. Letaknya. Kemudian lagi apa? Rupiah, Ayo mana 100.000 rupiah. Udah, tepuk tangan dulu buat Aksi. Ayo selanjutnya siapa lagi yang mau? Dua lagi. Tepuk tangan buat si selanjutnya siapa lagi? Dua Kila. Yuk, tempel. Tepuk tangan buat Akila. Selanjutnya siapa lagi nih? Kalian bilang dulu. Tiga deh. Bantu dulu. Cepat. Apa itu? Tangan dulu buat Gibran, betul. Selanjutnya terakhir Kaliza. Dua Kaliza.
Dan lengkap sudah. Tekan dulu buat Kaliza. Oke, sekarang kita sebutkan dulu satu persatu. Dari sekian banyak nilai mata uang, yang paling besar itu yang mana? 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Sedangkan yang paling kecil nilainya 500. 2.000. 100.000 rupiah. 100.000 dan 100 rupiah itu berbeda. Bedanya Rupiah. mulai dari nolnya saja perbedaan kan 100 rupiah, yakni 100.000 rupiah. Kalau ibu suruh mengurutkan ya dari ibu punya uang nih. Nah, bisa nggak mengurutkan? Dari yang terkecil. Coba dari yang terkecil berapa ini? 1.000. 1.000 yang mana? Ada yang tahu? Tangan kanan, tangan kiri ya. Ini yang 1.000. Berarti dia yang paling kecil. 1.000. Kemudian mana lagi? Yang besar. Dari yang terkecil 2.000. Kemudian 5.000. Kemudian 10.000. Nah, ini adalah cara mengurutkan nilai mata uang kita ya. Nih. Dari yang terkecil adalah 1.000, kemudian 2.000, 5.000 dan 10.000. Bisa paham? Paham. Kemudian kalau kesetaraan, tahu nggak sih kesetaraan gimana? Enggak. Oke, gini. Kesetaraan nilai mata uang jika kita jumlahkan itu setara. Contohkan ini 5.000 ya. 5.000 itu setara dengan uang berapa sih? 2.000 ditambah ini 5.000 itu sama dengan uang berapa? 2.000 itu berapa? 2 ditambah 1.000 sama tidak jumlahnya? 5.000 jadi setara dengan uang 2.000-an 2 dan 1.000-an 1. Kalau ibu segini 2.000 berarti setara dengan berapa? 2.000. Setara dengan 1.000. 1.000 ditambah 1.000. Jadi setara nggak ini? Ini sama nilainya sama nggak? Ya, ini walaupun 1.000-annya 2 ditambah 2 ini 2.001 jadi setara. Itu namanya penyetaraan nilai mata uang. Kalau di sini 10.000. Jadi kalau 10.000 ini berapa tambah berapa sih, Pak? 5.000. Oke. Ya, ini ya. Nih, kata Siva, 10.000 itu setara dengan uang 5.000-an 1 ditambah 2.000-an ditambah 2.000 ditambah 1.000. Jadi sama. Ini walaupun jadi banyak, ini selembar jadi setara. Kalau arsip, nih 5.000 setara dengan setara nggak? Setara? Ini kata arsip. 2.000 ditambah 1.000 ditambah 1.000 tambah 1.000. Jadi setara
dengan 5.000. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Apa yang mau Kasih tugas bisa nggak? Kita coba deh tugasnya. Satu, Kaliza dengan Arsi bisa berdiskusi. Boleh satu lagi tambah Siva sini. Diskusi ya. 3. Walaupun ini sendiri-sendiri, tapi bisa berdiskusi. Kemudian di sini ada Akila dengan Gibran. Boleh berdiskusi juga. Yang pertama nomor 1 itu apa soalnya? Urutkan nilai mata uang dari yang terkecil hingga yang terbesar. Di situ udah tertera gambarnya ya, udah ada gambarnya ya Gibran. Nah, silakan kamu urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Tulisnya di sampingnya boleh, di bawahnya juga boleh. Ayo silakan mulai berdiskusi. Ayo diskusi, kali saya juga berdiskusi. Sini, ayo. Silakan berdiskusi, ngobrol. Ya. Ibu, ini dulu. Coba tanyakan Arsi. Diskusi dengan Arsi. Kan dari yang terkecil lebih 1.000, di bawahnya 1.000 lagi nggak? Iya, berarti kan dari yang terkecil. Ini selesai, Bu. Terus sini betul. Ya. Nolnya baru titik. Kalau dari ini kan nol, udah 500.000 rupiah. Sudah, Bu. Ya udah tuh. Tidak termasuk. Terus mana lagi? Bu. Ya. Ya. Ayo berdiskusi dulu.
Iya. Ini 2.000 tambah 5.000 berapa? 7.000 tambah 1.000 8.000 rupiah. Ribunya enggak. Kalau ini 5.000 tambah 500 6.000. Kalau cuma tambah 1.000 aja baru 6.000 tambah 500 lagi. Aku mau kasih dua. Aku ambil ya. Udah selesai belum nanti? Tunggu dulu. Coba dikoreksi lagi, diskusi lagi sama temannya. Ulang sebagusnya. Sudah. Kita bahas sama-sama ya. Sudah. Tidak tunggu Gila sebentar. Sudah? Oke. Karena sudah, kita bagi ada 2 soal ya. Yang mau soal nomor 1 kelompoknya Gibran atau kelompok Asih? 1, yang ini 2 ya. Yang 1, coba perhatikan. Kamu berdua berdiri? Ya, berdiri. Nah, silahkan presentasikan ke temanmu hasil kerja nomor 1. Ayo, lihat ini. Baca soalnya dulu. Ayo berdua. Yang nomor 1 tadi mintanya apa soalnya? Urutkan nilai mata uang dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, ayo lihat. Yang pertama dari yang terkecil. Kata kelompoknya si Gibran, yang terkecil itu berapa? Berapa? Coba yang paling terkecil.
yang 500. Nah, itu berapa berarti? Sama kan hasil kerjanya? Nih, ya ini 500 rupiah, ini juga 500 rupiah. Jadi yang paling terkecil berapa? Nah, selanjutnya, ayo perhatikan yang nomor sini. 1.000. Selanjutnya 2.000 rupiah. Selanjutnya 5.000 rupiah. Selanjutnya tengok punya sama tidak? 10.000 rupiah. Dan yang paling besar 20.000 rupiah. Itulah dari nomor 1. Paling kecil berapa? 500 rupiah. 500 rupiah. Kemudian yang kedua berapa? yang kedua 1.000 rupiah. Yang ketiga 2.000 rupiah. berapa? 2.000 rupiah. 2.000 rupiah. Yang ketiga 5.000 rupiah. selanjutnya 10 rupiah. 10 rupiah sama 10.000 rupiah itu berbeda. Ini 10.000 rupiah. 10.000 rupiah gambarnya ya. Apa lagi? Warna ungu. Ya, yang warna ungu ini 10.000 rupiah. Dan yang paling besar berapa? Warna hijau. Berapa? 20 rupiah. Nah, jadi yang paling kecil yang berapa? 500 ini. Di dalam sini yang paling kecil adalah 500 rupiah. Kemudian 1.000 rupiah. 1.000 rupiah. Kemudian ada 2.000 rupiah. Selanjutnya 5.000 rupiah. selanjutnya 10.000 rupiah. 20.000 rupiah. dari yang terkecil hingga yang terbesar. Selanjutnya yang nomor 2. Ayo, Ansi, rombongan Ansi. Baca sama-sama. Ya. Tentukan nilai mata uang baru. 1. Nomor 1, bagian 1. Berapa nilainya? Ada uang berapa aja di situ? 2.000. 5.000, 1.000. Nah, jadi kalau dijumlahkan menjadi 8.000 8.000 apa? rupiah. 8.000 rupiah. Nomor 2, yang bagian B. 5.000 Ditambah 500 jadi 500 rupiah. Jadi ya, jadi 6.500. Dan yang terakhir 13.000. jadi 13.000 itu jadi penjumlahan berapa? 10.000 rupiah ditambah 5.000 rupiah ditambah 1.000 rupiah. jadi 13.000. oke, jadi 13.000 rupiah untuk yang bagian C. Nah, kita bahas lagi yang pertama. 2.000 ditambah 5.000 rupiah ditambah 1.000 rupiah. Jadi berapa? 8.000 8.000 apa? rupiah. 8.000 rupiah. Yang kedua, yang bagian B. Berapa Gibran? 5.000 ditambah 1.000 ditambah 500. jadi 6.000 rupiah. Kemudian yang terakhir bagian C. Berapa kali Za? Ada uang berapa aja itu? 10.000 rupiah ditambah 2.000 rupiah
jadi 12.000 rupiah. Itulah tadi penilaiannya yang dibuat. Jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Udah tahu? Udah tahu benar? Oke, selanjutnya Ibu tanya lagi deh. Nah, dari materi yang udah kita pelajari, apa aja yang kalian dapatkan? Kesimpulannya apa? Bisa belajar matematika mengenai apa? Mata uang. Mata uang kita apa? Rupiah. Kemudian jenis uang kita ada? Apa aja? Logam dan kertas. Tahu nggak apa itu fungsinya uang? Apa? Untuk pembayaran yang sah. Bisa untuk bayar apa aja uang kita? Belanja apa, Gibran? Beli peralatan sekolah, kemudian baju. Kalisa bisa buat beli apa uangnya? Sepeda, Siva beli celengan, Akila sepeda listrik. Nah, jadi uang kita itu, mata uang kita adalah rupiah. Kemudian jenis mata uang kita, jenis uang kita ada dua. Yang pertama logam dan kertas. Selanjutnya fungsi uang kita yaitu untuk pembayaran yang sah. Oke. Nah, selanjutnya besok di pertemuan yang akan datang kita akan belajar mengenai kita punya uang 5.000 dapat kita belikan apa. Pertemuan besok kita akan belajar itu masih mengenai uang, tapi kita dengan langsung dengan itunya ya, kita mau belajar ke praktiknya. Yang sini jualan, yang sini yang beli. Itu untuk pertemuan yang akan datang. Kita kan udah tahu. Iya, nanti kita belajar kembali. Kemudian sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kita speaking dulu deh. Yuk, semuanya berdiri dulu. Pernah kan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ya, boleh duduk kembali. Dan Ibu akan menanyakan perasaan kalian. Gimana setelah belajar, perasaannya seperti apa? Ada yang sedih? Alhamdulillah senang. Oke, untuk mengakhiri kegiatan belajar kita, mari kita berdoa dan lebih dahulu. Oke, bukunya boleh simpan ke dalam lacinya masing-masing. Ya, masuk dulu dalam lacinya. Masuk lagi sudah. Ya, kembali lagi. Masuk ke dalam tas dulu. Ya, sini. Hasil belajar tadi. Sudah, Siva? Yo, ketua kelasnya pimpin untuk berdoa. Wa asri innal insana
qina azabana. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Hedi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 143 Bengkulu Utara. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ibu Siti Ana Maria SPD selaku guru yang telah diobservasi dan juga Bapak Pepen Yajri selaku pengajar praktik pada program pendidikan guru penggerak angkatan 11. Baik Bu Ana dan Pak Pepen, gimana nih kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat ya. Baik, pada kesempatan pendampingan individu kelima pada saat ini kita akan melakukan pengamatan pasca observasi ya Pak ya. Pengamatan pasca observasi yang telah dilakukan. Jadi nantinya saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Ana terkait dengan proses jalannya observasi yang telah dilakukan untuk mengetahui mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu Ana lakukan. Siap ya Bu Ana ya. Kita masuki dulu pertanyaan yang pertama ya Bu Ana ya. Gimana nih perasaan Ibu Ana setelah melakukan observasi di kelasnya? Perasaan saya lebih menyenangkan, lebih senang karena dalam kegiatan pembelajarannya lebih aktif dalam diskusinya, itu menjawab. Saya lebih senang dibandingkan sebelum-sebelumnya. Baik, jadi lebih senang ya Bu ya, jadi pembelajarannya ada peningkatan seperti itu. Baik, menurut Ibu Ana nih, bisa diceritakan kembali nggak oleh Ibu Ana mungkin area pengembangan dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan dan juga tahapan-tahapan dari pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu Ana? Baik Bu, saya kemarin diobservasi di kelas 3 dengan mata pelajaran matematika, yaitu materinya mengenai uang, nilai percakapan uang ya. Area pengembangan yang saya fokuskan ada dua, yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan. Untuk yang pengetahuan, saya lebih memfokuskan agar peserta didik mampu menuliskan nilai mata uang yang tepat sesuai gitu ya Bu. Dan untuk yang keterampilan, saya memfokuskan kepada peserta didik untuk menuliskan nominal nilai uang dan kesetaraan nilai uangnya. Misalnya anak itu ada uang 5.000, jadi uang 5.000 itu setara dengan uang 2.000 ditambah 2.000 ditambah 1.000, ataupun 5.000 itu setara dengan 1.000 ditambah 1.000 ditambah 1.000 juga ditambah 2.000. Nah, adapun langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan kemarin, yang pertama saya membuat perangkat ajar seperti buku pembelajarannya, kemudian menyiapkan media pembelajarannya, strateginya, ataupun gaya materi-materinya. Nah, dengan cara begitu, insya Allah kelas akan menjadi lebih aktif. Oh baik Bu Ana, jadi area pengembangannya pada pengetahuan dan juga keterampilan pada anak-anak ya Bu ya. Baik, selanjutnya nih menurut Ibu setelah observasi yang kita lakukan kemarin, menurut Ibu apa sih kelemahan ataupun kelebihan di dalam pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu? Untuk kelemahan yang
banyak mengandalkan teman Bu, kontak temannya dibandingkan untuk fokus mengerjakannya sendiri. Kalau kelebihannya salah satunya dengan media, saya menggunakan media berupa gambar, uang pecahan dan uang logam. Nah itu lebih aktif Bu, mampu saya suruh nempelin nilai ibu dengan kelebihannya lebih berani, lebih aktif untuk mengerjakan. Jadi kelebihannya anak berani maju ke depan kelas begitu ya Bu ya, dan kekurangannya anak terkadang masih mau menyontek kawannya gitu ya Bu ya, kurang fokus seperti itu. Nah, menurut Ibu Ana dari kelemahan yang sudah disampaikan tadi, kira-kira apa nih yang bisa Ibu Ana lakukan ke depannya agar pembelajaran yang dilakukan Ibu Ana ini lebih baik lagi? Ke depannya saya lebih selektif lagi ya Bu, untuk memilih dan menggunakan strategi pembelajarannya dan media pembelajarannya yang sesuai dengan materi yang ini yang akan saya ajarkan. Kemudian dengan tujuan agar siswa itu mampu lagi Bu, lebih aktif dan pembelajaran itu lebih menyenangkan. Itu yang langkah yang akan saya ambil untuk depannya. Oke, tadi kan Ibu udah menceritakan nih anak tuh terkadang kurang termotivasi seperti itu ya Bu ya. Kira-kira menurut Ibu penyebabnya apa sih? Anak itu tidak aktif, tidak fokus seperti itu sehingga lebih senang tadi mencontek kawannya daripada berusaha sendiri seperti itu. Mungkin dari pengamatan saya ya Bu, saya kurang aktif untuk memberikan atau membuat pertanyaan itu agar itu kurang, jadi anaknya saya kurang membuat dan kurang bikin pertanyaan ya, jadi anaknya kurang fokus, jadinya dia lebih suka lihat temannya, dia kurang percaya diri dengan pekerjaan yang dia kerjakan, padahal anak itu bisa mengerjakan, tapi dengan catatan dia harus fokus lebih dahulu. Jadi namanya pertanyaan pematik yang diberikan oleh Ibu begitu ya Bu ya. Nah, tadi kan sudah menyampaikan juga kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Ibu. Nah, untuk bagian ini, untuk pertanyaan pematik ini, kira-kira ke depannya apa sih yang bisa Ibu lakukan agar pertanyaan-pertanyaan yang Ibu nanti lontarkan atau pertanyaan pematik yang Ibu sampaikan kepada anak itu bisa memotivasi anak untuk semangat lagi belajar, percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki oleh anak tersebut. Jadi saya akan pertanyaan pematik itu disesuaikan dengan kegiatannya sehari-hari dulu. Ya, berikan tentang pencapaian ya. Saya mungkin besok saya menanyakan berapa uang satu, kemudian kamu jadi berapa, sehingga itu bisa lebih aktif dan menunjukkan nilai. Ya, menurut saya apa yang akan Ibu Ana rencanakan atau kedepannya Ibu lakukan menurut saya itu sudah tepat ya Bu ya, karena walaupun bagaimana memang anak-anak itu lebih senang dengan kegiatan-kegiatan yang memang dialami di kehidupan sehari-harinya seperti itu ya Bu ya. Oke, jadi menurut Ibu Ana nih kira-kira kapan pelaksanaan perubahan yang ingin Ibu lakukan? Rencana perubahan yang saya akan lakukan insya Allah secepatnya Bu, karena ini kan udah mau ulangan akhir semester ya Bu, jadi insya Allah di semester depan di kedua ya Bu. Nanti mungkin di semester 2 kita bisa berbincang-bincang lagi ya Ibu Ana ya, kita saling berbagi lagi bagaimana nanti perkembangannya di pembelajaran di kelas Ibu Ana seperti itu ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu Ana atas waktunya, dan di sini juga ada Pak Pepen selaku pengajar praktik kami. Mungkin dari